Tarik ulur revisi Undang-Undang KPK masih bersama Lusius Karus dari Formapi di studio dan melalui sambungan telepon masih ada Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagio. Saya ke Mas Lusius dulu. Mas, ini kalau kita bicara soal ini ada permasalahan di DPR ya, ada kendala-kendala bagaimana proses legislasi itu seringkali koreksi kalau saya salah, tidak pernah memang mencapai target dari Prolegnas. Nah, kalau kita melihat terkait kasus revisi Undang-Undang KPK ini kalau data yang kami miliki di tahun 2014 itu paling tidak ada 629 kasus, ada 1.328 tersangka dengan kerugian mencapai 5,29 triliun. Ini ditangani oleh polisi, jaksa, dan juga KPK sebetulnya. Betul. Nah, kalau ada revisi Undang-Undang KPK yang menempatkan KPK, taruhlah mudah-mudahan ya ini tidak terjadi, hanya dalam konteks fungsi pencegahan saja, bukan penindakan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Saya kira semoga tidak terjadi ya bahwa KPK kemudian akan hanya bertindak sebagai lembaga pencegahan korupsi gitu ya, karena kita tahu bahwa masih begitu banyak kasus korupsi yang belum terungkap. Dan kita lihat saja sistem kita itu masih, saya kira masih sangat berpeluang munculnya begitu banyak calon-calon koruptor baru saya kira ya. Dan karena itu saya kira bicara soal eksistensi KPK ini memang tidak bisa dilakukan hanya dalam 1-2 bulan. Jadi terkait misalnya naskah akademik dari revisi Undang-Undang KPK ini, saya kira itu harus disosialisasikan dalam waktu yang cukup lama dan kepada masyarakat ya, juga masyarakat menilai sebetulnya apakah DPR itu motifnya itu betul-betul ingin menyempurnakan proses pemberantasan korupsi ini. Kan ini aneh ini mau diselesaikan akhir Desember, tapi sampai sekarang Pak Firman sendiri belum tahu apa yang ingin direvisi, atau Pak Firman sendiri belum mau memberitahukan kepada kita apa yang sebenarnya menjadi pembicaraan mereka untuk direvisi dalam revisi Undang-Undang KPK. Tapi Pak Firman sudah tahu ada yang basi. Jadi ini juga aneh, bagaimana mau melibatkan publik dalam pembicaraan soal revisi Undang-Undang KPK ini saat DPR sendiri yang berjanji mau menyelesaikan di akhir Desember, itu pun belum yakin dan tahu pasti apa yang ingin direvisi. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa kita pahami selaku masyarakat tentu dari proses yang terjadi di DPR. Kita langsung tanyakan ke Pak Firman. Pak Firman. Yuk. Nah, ini bagaimana proses pelibatan masyarakat supaya nanti informasinya nggak ada yang basi lagi ketika kita membahas ini, Pak Firman? Apakah mungkin draft itu juga dimiliki oleh masyarakat untuk sama-sama kita menilai apakah motif dari DPR ini sungguh-sungguh untuk betul-betul bersama-sama untuk memberantas korupsi atau justru sebaliknya nantinya? Gini, kalau Bung Lusius itu tidak berbeda dengan di DPR, namanya bukan Formapi kan. Pagi-pagi ya. Tapi yang jelas begini, kalau mengenai masalah fungsi kontrol sosial dari masyarakat kepada DPR sebetulnya kan Pak? Ya gini, pembahasan undang-undang ini sangat terbuka. Rapat itu kan selalu dilakukan terbuka, kemarin pun juga terbuka. Artinya bahwa masyarakat atau publik bisa mendapatkan data itu karena keterbukaan. Kalau tidak keterbukaan, nggak mungkin data itu bisa kemana-mana kan, seperti Bung Lusius kan pegang juga. Namun di dalam masalah revisi ini kan bisa saja, kalau memang udah ada kesepakatan, poin-poin mana yang diselaraskan dalam rangka untuk memperkuat posisi KPK, untuk meluruskan yang bengkok menjadi yang lempeng, itu kan hanya poin-poin tertentu saja. Kita pernah membahas yang namanya MD3. Ketika ada kepentingan besar ya, ketika koalisi kemarin ribut itu diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat karena memang hanya pasal tertentu saja. Namun saya bukan menutup-nutupi karena sampai hari ini revisi yang akan disampaikan pengusul ya, yang udah kita tolak kemarin kemudian minta disempurnakan ya, setelah kemarin Prolegnas disetujui untuk 2015 ya, tentunya nanti itu akan disempurnakan dalam waktu dekat ini, akan dikirim kembali. Pak Firman, bukan naskah akademis dan rancangan undang-undang tidak ada, sudah ada tapi kita kembalikan. Untuk disempurnakan terutama untuk pasal-pasal yang kemarin diusulkan ada 12 tahun itu udah kita delete gitu kan. Kita minta disempurnakan lagi. Pak Firman, ini kalau boleh pernyataan dari Pak Firman sendiri, apakah kinerja KPK saat ini itu dirasa kurang
atau berlebihan atau sebetulnya harus diperkuat? Saya tidak punya kapasitas untuk menilai mengevaluasi kinerja KPK. Oke. Yang tugas saya lakukan adalah melakukan hal-hal yang terkait proses pembahasan rancangan undang-undang menjadi sebuah undang-undang termasuk revisi undang-undang. Di badan Kalau legislasi, saya nanti kalau nanti saya sudah mengevaluasi kinerja KPK, saya sudah masuk domainnya orang lain. Ini sangat berbahaya. Ini yang tidak kita inginkan, bahwa jangan sampai orang yang tidak punya otoritas menilai mengevaluasi kerja lembaga lain ini menjadi nggak karu-karuan. Ya, sebagai nanti anggota masyarakat mungkin Pak Firman? Bagaimana? Sebagai anggota masyarakat? Ya tentunya begini, KPK tetap kita butuhkan. Oke. Tetapi saya sebagai warga masyarakat biasa tidak berkeinginan antara lembaga penegak hukum itu saling baku hantam seperti kemarin. Oke. Oleh karena itu ada sesuatu. Undang-undang dasar saja itu bisa direvisi. Apalagi undang-undang biasa seperti undang KPK, undang-undang mengenai masalah yang menerba, undang-undang masalah yang banyak, itu biasa di dalam penyempurnaan pun evaluasi itu penting. Oleh karena itu revisi kita itu tidak penting. boleh. Ya, saya sepakat Pak bahwa revisi itu penting, bahkan undang-undang dasar kalau saya tidak salah udah 4 kali diamandemen ya. Betul. Tapi yang menjadi penting kapan itu harus diubah, itu tergantung pada urgensinya di masyarakat sebetulnya kan? Nah, Ya begini, masyarakat ini kan cukup luar biasa. Ada masyarakat yang memang paham penuh, ada yang tidak paham, ada yang Oke. setengah paham. Oke. Yang lebih paham adalah yang menyusun undang-undang bersama pemerintah. Selama ini kan KPK kan udah lahir, udah bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Tapi kan perlu dimaksimalkan lagi. Ya. Coba kita kan tidak mau sebagai, kan ini lahirnya KPK ini kan muncul karena ada yang namanya korupsi, salah satunya. Atau kemudian setahu saya bukan karena adanya korupsi, tapi karena ketidakpercayaan kepada penegak hukum pada saat itu sebetulnya Pak Firman. Iya, itu kan objeknya kan masalah kasus korupsi khususnya kan yang selama Ya. ini didengung-dengungkan ke masalah itu. Ya. Oleh karena itu muncullah undang-undang KPK. Undang-undang KPK yang buat DPR bersama pemerintah. Ya. Nah, ketika dalam proses berjalannya perlu ada hal-hal yang disempurnakan. Saya rasa ini wajar gitu loh, Baik. dievaluasi. Setelah ada evaluasi, yang penting itu kita semua jangan terlampau a priori. Baik. Ya, jangan karena persoalan sampai hari ini kan apa yang mau kita perdebatkan. Ya. Karena revisi undang-undang yang diajukan oleh teman-teman kemarin yang kita kembalikan itu, bukan kita tolak, kita kembalikan untuk disempurnakan, kan belum kembali lagi di badan legislasi. Baik. Kalau nanti di badan legislasi sudah kembali, oh ternyata sudah sesuai dengan keinginan, saya rasa publik juga akan tahu. Baik. Ini persoalan kan banyak masyarakat yang tidak tahu, berandai-andai, berasumsi seolah-olah akan terjadi pengkredilan KPK dan sebagainya. Baik. Tidak seperti itu. Kita semua punya komitmen baik. yang sama, Pak. Baik, mungkin masyarakat tidak tahu banyak soal itu. Pak Firman yang lebih tahu apa saja draftnya, isinya dari para pengusul itu. Dan sesungguhnya supaya kita masyarakat tidak a priori, mari sama-sama dibuka bersama supaya kita nilai bersama. Mungkin itu akan menjadi lebih baik ya Pak Firman ya? Kan sudah kami sampaikan pada waktu saya memimpin rapat kemarin, Ya. bahwa pertama yang akan kita undang adalah KPK. Baik. Itu untuk meyakinkan bahwa DPR itu tidak akan mengecilkan atau mengkerdilkan daripada peran KPK. Oleh karena itu dari usulan itu KPK juga akan kita undang Pak untuk Firman. memberikan pandangan dan pendapat. Baik, terima kasih banyak Pak Firman sudah berbagi Terima kasih, ide Mas- kepada selamat kita pagi. semua di Dialog Pagi. Ya, Mas Lusius, ini satu poin penting dari apa yang disampaikan, bahwa masyarakat diminta jangan a priori, itu yang pertama, bahwa juga seperti yang Pak Firman katakan, bahwa semuanya berharap proses pemberantasan korupsi ini menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Tentu ini diharapkan oleh kita semua, tapi dengan apa namanya, kronologi, fakta-fakta yang terjadi, apakah ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, Mas Lusius? Saya kira yang a priori itu sebenarnya bukan masyarakat ya, tapi DPR yang a priori terhadap masyarakat itu sesungguhnya yang terjadi. Jadi ini kelihatan main lempar seperti ini yang dilakukan DPR untuk merasionalisasi keinginan mereka sebenarnya untuk merevisi undang-undang KPK ini. Mereka juga mulai mempersalahkan pemerintah. Padahal seperti yang dikatakan tadi, tugas DPR untuk mengontrol pemerintah dan mengawasi kinerjanya. Jadi kenapa publik kemudian diminta untuk mengambil alih tugas DPR itu dan melakukan tugas kontrol terhadap pemerintah, itu juga aneh ya. Jadi bagi saya ada yang tidak beres di DPR ini, dan itu ini bukan a priori semata,
karena kita bisa menghitung undang-undang RUU yang mereka masukkan dalam prolegnas prioritas, lalu berapa yang selesai, dan kita melakukan penilaian berdasarkan apa yang kita bisa nilai atau apa yang kita bisa hitung seperti itu. Minimal itu yang kita bisa lakukan, dan saya kira tidak ada alasan bagi DPR untuk mengelak dari itu. Pak Firman dari tadi ketika ditanya misalnya berapa undang-undang yang sudah diselesaikan sampai saat ini, dia tidak pernah berani menyebut angka. Baik. Karena masih ada 2, dan saya kira kalau mereka benar-benar akan merevisi undang-undang KPK ini, dan tadi tidak ada juga argumentasi yang disampaikan Pak Firman sepanjang dia mengatakan, sepanjang dia diwawancara, apa sebenarnya yang urgent bagi DPR dan pemerintah sehingga harus buru-buru menyelesaikan revisi ini, itu juga tidak pernah disampaikan secara jelas. Jadi ini tidak lain kemudian, dan ini lagi-lagi bukan a priori, kita menduga betul memang ada permainan, memang ada transaksi antara pemerintah DPR yang membuat ini menjadi mulus dan ingin buru-buru diselesaikan. Mas Lusius, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Siap.